Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran kita kali ini, nah sebagaimana yang disajikan ya oleh temanmu ini, yaitu tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-1 ya anak-anak. Kalau sebelumnya subtema 2, nah, kalian sudah juga menyelesaikan uji kompetensi atau penilaian harian ya, penilaian harian subtema 2 sudah. Nah sekarang kita masuk ke tema 3, subtema 3 PB1. Nah, pembelajarannya diawali dengan ayo membaca. Nah, ini ada bacaan. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang itu adalah sepupunya Dayu di Bali. Ya. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Ya, seperti biasa anak-anak, nanti kalian akan mendapat tugas membaca. Ya. Nah, nanti yang dibaca insya Allah ini ya suratnya dari saudaranya Dayu ya, surat dari sepupunya Dayu yang ada di Bali. Ya, surat diawali dengan ini, kita pelajari dulu sebelum dibaca, kita bahas dulu ya tentang surat ya. Surat ini diawali dengan tanggal atau ini kepala surat ya. Denpasar ini berarti menunjukkan tempat di mana surat itu ditulis. Nah, kalau kalian misalnya menulis surat di Mulung ya, maka ya tulis di Mulung, ini Mulung ya. Karena itu surat ini tulis di Denpasar, maka di sini tulis Denpasar. Denpasar itu di mana? Denpasar itu Bali ya. Sudah pernah ke sana anak-anak? Ya, kalian sudah pernah ke sana ya, tahun kemarin ya. Kalau mau ke sana ya silahkan. Nah, Denpasar tanggal 2 Agustus 2017. Berarti surat ini ditulis tanggal 2 Agustus tahun 2017. Berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang sudah 2021, ini 2017, berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya, lebih kurang 4 tahun ya. Berarti surat ini sudah lama anak ya, usianya ya, sudah 4 tahun.
Ya, selain kepala surat, terus ini ada untuk sepupuku Dayu, berarti ini salam, ya. Ada salam atau halo begitu ya, atau untuk adikku yang terpandai misalnya, nah ini salam. Ini untuk sepupuku Dayu, karena surat ini diberikan kepada Dayu, sepupunya Dayu, yaitu Komang ya. Berikutnya anak-anak, setelah salam ini ada pembuka ya, salam pembuka itu ya untuk sepupuku Dayu, halo Dayu, salam pembuka. Nah, setelah salam pembuka, maka bagian berikutnya adalah isi. Nah, ini isi ya. Ini bagian isi, ada 2 paragraf ini isi ya. Isi surat ada 2 paragraf. Setelah isi surat, bagian berikutnya ada namanya adalah penutup ya, penutup surat. Nah, ini aku tunggu ya kabar selanjutnya, ini penutup surat. Setelah itu pengirim. Nah, jadi setelah penutup surat, pengirim. Jadi kalau tadi itu dikirim ke siapa ya, di bagian akhir surat ditulis pengirim. Karena yang mengirim surat ini adalah sepupunya Dayu yang bernama Komang, ya, maka ditulis di sini salam sayang dari sepupumu. Namanya siapa? Komang. Ya, baik. Nah, itu ya bagian-bagian surat ya. Yang paling atas ini adalah tanggal penulisan surat. Terus bagian berikutnya salam ya, untuk menyapa ya, atau pembuka, salam pembuka. Terus setelah itu ada isi surat. Nah, isi surat bebas, boleh 1 paragraf, 2 paragraf ya. 10 paragraf pun juga boleh ya, tapi kalau terlalu banyak nanti kasihan yang membaca ya. 2 atau 3 paragraf lah paling enggak ya, tidak terlalu panjang ya. Setelah isi surat, maka terakhir penutup ya. Penutup ini cukup 1 paragraf atau kalimat pendek saja, tidak sampai yang panjang. Isi penutup. Setelah penutup ada pengirim ya, pengirimnya adalah Komang. Di sini hormat saya begitu ya. Baik, kita baca anak-anak surat ini. Kita awali membaca surat ini dari penulisan tanggalnya ya. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kamu membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu. Ya, ini anak suratnya. Nanti kalian baca seperti biasa, direkam ya, direkam dan diupload. Ya, insya Allah ini pendek sekali dan tidak begitu, insya Allah begitu banyak ya. Ukurannya. Kalau ukurannya besar sebetulnya bisa diperkecil anak sebelum dikirim. Ya, baik, kita lanjut ya. Ini pembacaan awal kita. Berikutnya apa? Nah, ini berikutnya. Nah, setelah ayo membaca, kita beralih ke ayo diskusi. Nah, ini anak-anak ini kita diskusikan ya. Tetapi anak-anak ini sebetulnya meskipun tidak didiskusikan juga bisa ya. Bolehlah dikerjakan sendiri. Kalau mau kerjakan diskusi boleh. Nah, di rumah nanti diskusi sama siapa? Ya boleh sama orang tua, ya sama adik, sama keluarga. Kan sekarang ini masih pandemi ya, menjaga jarak ya. Kalau keluarga di rumah insya Allah masih aman. Tapi kalau bersama teman di luar rumah, nah ini perlu menjaga jarak. Nah, sebaiknya diskusi di rumah saja, diskusinya ya sama keluarga boleh ya. Gak apa-apa, belajar bersama-sama di rumah, sama ayah boleh, sama ibu boleh, atau sama keluarga di rumah yang lain juga boleh. Baik, nah kita perhatikan ya. Ini diskusinya. Yang pertama ada pertanyaan ini.
Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa ya? Nah, bentuk peristiwa yang berkaitan dengan ini surat ini, rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca. Tadi setelah baca suratnya kan. Nah, sekarang setelah baca suratnya, maka ini menjawab pertanyaan ini tentang surat ya. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Ya, sudah ada tadi ya. Sudah ada jawabannya, kamu sudah tahu ya, kapan dan di mana pasti sudah tahu. Berikutnya, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Nah, ini pun sudah dijelaskan ya. Berikutnya nomor-nomor yang lain insya Allah sudah semua, tinggal membaca suratnya, maka nanti bisa menjawab. Nah, ini ada 5 pertanyaan ya. Baik Nana, kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, apa ini berikutnya Nana? Iya, ternyata Nana kita sekarang mengamati. Nana mengamati apa ya? Nah, ini ada gambar jas hujan ya, jas hujan, jaket, ada payung, selimut. Wah, ini enak untuk tidur ya. Jus buah, waduh nikmat sekali ini. Ada es kelapa muda, segernya ya. Wedang ronde. Nah, siapa yang pernah minum wedang ronde ya? Ini kalau di Surabaya rame Nana, apalagi hujan-hujan ya. Atau kalau di Mulung bagaimana ya? Mudah-mudahan ada juga di sana. Teh hangat, nah ini wah nikmat sekali ini ya, hujan-hujan, dingin minum teh hangat ya. Es pisang hijau, nah ini pisang hijau ini khas ya, khas pisang hijau itu kalau nggak salah ya khas Palembang kemana ya. Es pisang hijau. Ada lagi, nah ini minuman seger-seger ini, cendol atau dawet, biasa panas-panas minum cendol ya. Topi, nah ini untuk digunakan kalau panas siang hari ya, jalan-jalan kepanasan ya, pakai topi. Kamu di sekolah juga punya topi ya. Baju kaos, nah ini apalagi baju kaos lengan panjang, waduh enak sekali kalau dipakai di musim hujan seperti sekarang ini ya, musim hujan ya. Pakai baju kaos ini hangat tubuhnya. Topi pantai, nah ini biasanya dipakai di pantai ya. Tentu ini topi biasanya ketika musim panas ya, musim atau cuaca ya, atau cuaca panas gitu ya. Kalau di Indonesia kan tidak ada musim panas, Indonesia itu ada kemarau sama hujan ya, maka topi pantai ini pantasnya dipakai cuaca panas. Cuaca panas biasanya sering terjadi di musim kemarau. Bakso, wah nikmat sekali ini. Sup ayam, masya Allah, ini makanan semua anak. Ini makanan minuman ya, dan juga ada pakaian, ada topi ya, ada selimut juga gitu. Nah, ada lagi kipas angin. Nah, kipas angin, lagi kipas bambu. Masya Allah. Kipas angin ini seger sekali ya. Udaranya panas-panas itu kalau udaranya panas biasanya dipakai kipas angin jadi seger. Ya anak-anak, sekarang perhatikan ini ya, kelompokkanlah berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Ya. Kalian yang sudah kita pelajari anak, cuaca hujan, cuaca mendung, cuaca cerah, cuaca berawan ya. Tentu ini nanti pakaian ya, dan juga peralatan yang lain, makanan dan minuman ya, ini berarti dipilih mana yang pas ya. Misalnya ketika hujan, nah tentu pakai payung ya. Hujan-hujan keluar rumah ya, pakai payung. Atau pakai jas hujan juga boleh ya, dan seterusnya. Saya kira ini sudah paham ya anak-anak ya, bisa dipahami. Baik, nah sekarang anak-anak kalian perhatikan di sini. Ini kita beralih ya pembelajarannya ya, tadi bahasa Indonesia ya, ini beralih ke matematika. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan penyebut sama di bawah ini. Ingat, pecahan sebelumnya yang kita pelajari ada penyebut sama, ada pembilang yang sama ya. Pembilang lebih besar, pembilang besar atau penyebut yang besar. Ketika penyebut sama bagaimana ya, waktu membandingkan pecahan itu ya, membandingkan pecahan ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau lupa silahkan dipelajari kembali. Video-videonya ada semua di YouTube ya, kalian tinggal buka YouTube ya, YouTube untuk SDN 160 Gresik.
Nah, di sana ada semua ya. Pilih yang kelas 3 sesuai dengan pembelajaran kelas 3. Baik, yang nomor 1, anak-anak, tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ini. Ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Nikmat sekali ini, ada kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian ya. 1 loyang ya berarti satu kue ya, 1 kue bolu itu dipotong menjadi 4 bagian ya. Di dalam bus Dayu makan 1 potong. Ya, 1 potong berarti 1 bagian ya. 1 bagian yang dipotong ibu tadi ya. 1 potong kue. Nah, 1/4 ini berarti 1 potong kue. Nilainya 1/4. Ayah pun makan 1 potong kue. Nah, 1/4 juga ya. 1/4 juga ya, motong 1/4 juga ayah. 1 potong ya, 1 potong dari 4 bagian berarti 1/4. Ini kue yang dimakan Dayu, ini kue yang dimakan ayah. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Ya anak-anak, karena kue Dayu tadi itu 1/4, ayah juga 1/4, maka kalau kita tulis maka menjadi begini. Kue dimakan Dayu ditambah kue yang dimakan ayah. Nah, masing-masing anak perhatikan penyebutnya sama ya. Penyebutnya sini 4, di sini 4. Karena penyebutnya sama, maka hasil dari penjumlahannya juga punya penyebut yang sama. Nah, begitu ya. Ini 4. Ditambah lagi penyebutnya juga 4. Hasilnya itu penyebutnya juga 4 ya. Bukan ditambahkan penyebutnya. Enggak ya. Yang ditambahkan pembilangnya saja. Ya, pembilangnya berapa ini? Ini 1, di sini 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, penyebutnya bagaimana? Penyebutnya tetap. Begitu, paham ya? Mudah-mudahan paham kalian ya. Ini sudah cukup jelas ini Pak Eko menjelaskannya ya. Mudah-mudahan semakin paham. Kalau belum paham juga silahkan dilihat lagi ya videonya. Jangan di skip ya. Kalau di skip eman-eman ilmunya hilang, nanti ilmunya nggak utuh, ilmunya kurang, informasinya juga tidak utuh ya. Nah, nomor 2 sekarang ya, mari kita baca nomor 2 ya. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat ya, berarti 1 batang coklat ini dipotong 10 potong, dibagi menjadi 10 potong. Di perjalanan Dayu makan 3 potong. Loh, tadi 1 batang coklat dipotong menjadi 10. Dayu makan 3 potong. Berarti ini 3 potong, berarti 3 bagian dari 10 potong. Ibu makan 2 potong. Ya, berarti penyebutnya berapa anak-anak? Ya, penyebutnya adalah 10. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 3. Yang dimakan Dayu, pembilangnya 3, penyebutnya 10. Yang dimakan ibu, 2 potong dari 10 potong. Berarti ibu itu yang pecahannya adalah ya, nilai pecahan yang dimakan ibu 2 ya, pembilangnya, penyebutnya 10. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Iya, sama itu tadi. Penyebutnya sama ini 10, berarti sini berapa? Ya sama ya dengan penyebut yang ini ya. Penyebutnya kalau sama maka sini semuanya sama. Pembilangnya Dayu 3, ibu 2 ya, tinggal ditambahkan saja. Ya, yang lainnya saya kira sudah paham ya. Sama saja. Soal yang lain ya, coba. Ya, anak-anak sekarang kalian berlatih menjumlah pecahan. Ini sama semua penyebutnya. Ini 3, ini 8, 5, 6, 7, 10, 9. Ini kok banyak ini ya. Nah, sama saja karena penyebutnya sama, berarti ini sama semua. Hasilnya nanti ini penyebutnya juga sama ya. Meskipun ini dijumlah sampai 3 kali, sama saja. Ini jumlah 2 kali ya. Ini jumlah sampai 3 kali, sama saja. Ini selama penyebutnya sama, maka hasilnya juga memiliki penyebut yang sama.
pembilangnya ditambahkan. Ya, anak-anak itu untuk matematika ya. Sekarang kita beralih lagi. Nah, ayo berkreasi. Nah, ini gambarnya Dayu ya. Berkreasi ini berarti kita akan belajar SBDP ya, seni budaya dan prakarya. Nah, baik, apa yang perlu dipersiapkan anak-anak? Yuk kita bantu mereka membuat poster. Siapa saja ini ya? Dayu dan kawan-kawan. Ini mau membuat poster. Kalian tahu poster enggak ya? Ya, banyak ya posternya. Poster itu hampir sama dengan lukisan anak-anak. Ya. Bukan berarti lukisan loh ya, tapi hampir sama. Kalau lukisan itu kan isinya gambar semua, begitu ya. Kalau poster tidak gambar, tapi ada tulisannya juga. Nah, beri hiasan menarik berupa garis, bidang, dan warna. Masih ingat ya, ada dekoratif ya. Gambar dekoratif itu ada 3 unsur. Ada garis, ada bidang, ada warna. Ya, warna itu ada warna sekunder, ada warna tersier, yang utama warna primer. Ya, masih ingat kan? Ya, kalau lupa boleh dilihat lagi pembelajaran sebelumnya atau langsung saja dilihat di video pembelajaran yang sudah Pak Eko share di YouTube. Nah, ingat ya, YouTube. Di YouTube kamu tulis SDN 160 Gresik. Nah, sudah langsung itu sudah masuk ketemu ya. Nanti kalian akan nemukan di YouTube itu anak ada foto kalian di sana. Ya, itu foto kalian untuk kelas 2. Ya, silakan dicek. Ya, baik anak-anak. Jadi, kita buat poster. Posternya diberi hiasan yang menarik ya. Berupa apa? Berupa garis, bidang, dan warna. Garisnya itu kan ada garis lengkung, garis zigzag, masih lu ingat ya, garis lurus. Nah, itu macam-macam garis yang digunakan pada gambar dekoratif. Ada garis lurus, garis lengkung, dan garis zigzag. Nah, itu garisnya ya. Nah, apa saja alat-alat yang dibutuhkan? Ini alat-alatnya. Kertas berukuran A3. Nih, tahu ya? Kalau belum tahu ukuran A3, silakan beli kertasnya. Nanti langsung kamu tahu ya, ukuran A3. Tapi untuk saat ini Nana boleh bebas, tidak hanya A3, terserah, pokoknya kertas ya. Nah, kertas buku gambar itu biasanya A3 Nana, tapi yang besar ya. Buku gambar yang besar itu A3, untuk ukurannya A3 yang besar. Tapi kalian boleh buku gambar yang kecil juga boleh ya, asalkan kertas ya, ukurannya bebas ya. Setelah itu penggaris. Nah, penggaris sudah punya penggaris kan ya, masing-masing sudah punya kan ya. Nah, pasti sudah punya penggaris. Kalau belum punya ya boleh beli, pinjam boleh. Pensil ya, ini pasti sudah punya karena tiap hari kalian menulis pakai pensil. Spidol atau krayon untuk mewarnai. Ya, ini alat-alat yang dibutuhkan anak-anak. Berikutnya langkah-langkah membuat poster. Buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Ya. Di sekeliling kertas, jadi di pinggir kertas itu kamu garis ke dalam sepanjang 5 cm. Kalau nanti belum tahu caranya bisa minta tolong ke ibu atau bapak ya. Insya Allah pernah Pak Eko berikan pembelajarannya ini tentang penggaris ini ya. Semester 1 itu sudah ada ya, menggunakan penggaris, bagaimana mengukur menggunakan penggaris sudah ada. Kalau masih lupa ya kembali lagi, silakan lihat di YouTube ya. Jangan lupa anak-anak kalau YouTube itu subscribe ya, subscribe jangan lupa ya. Ya biar nanti Pak Eko tambah rajin buat video. Subscribe, like, share. Nah, begitu. Komen. Nah, komen yang baik ya. Komen yang baik. Itu penting juga. Ini sekaligus Pak Eko mengiklan ya. Enggak apa-apa kan ya. Buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Ya, 5 cm ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, tambahkan hiasan dekoratif di tepi dasar, tepi poster. Hiasan dekoratif masih ingat kan? Tadi sudah Pak Eko ingatkan, dekoratif berarti berupa garis, bidang, warna. Ya. Yang dulu yang pernah kita pelajari gambar dekoratif, gambar ikan ya, gambar ikan, gambar dekoratif dari hewan. Ya.
gambar ikan itu ada garisnya lengkung sama warna ya. Masih ingat kan? Ya. Berikutnya, buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Nah, padukan pula dengan bentuk bidang datar. Nah, bentuk bidang datar ada segitiga, boleh lingkaran, boleh persegi panjang, persegi atau persegi saja ya. Boleh. Berilah warna untuk pola garismu ya, garis yang berwarna ya. Ada pakai spidol boleh, krayon boleh, atau pensil warna boleh, asalkan berwarna. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat, ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Ya anak-anak, isi posternya adalah mengajak warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Ya. Sekarang ini banyak musibah anak ya, di Kalimantan, Sulawesi, ya. Banjir, ada yang gunung meletus di Gunung Semeru, itu gunung meletus. Ada lagi tanah longsor ya. Nah, tanah longsor itu di Sulawesi ya. Itu ada tanah longsor. Banyak bencana pada tahun-tahun ini anak, maka ini kesempatan kita untuk memberi bantuan kepada mereka. Maka kalian mengajak ya warga sekolah. Siapa saja warga sekolah ini anak? Warga sekolah ini berarti semua orang yang ada di sekolah ya, teman-teman kamu, guru-gurumu di sekolah itu adalah warga sekolah. Ajaklah ya. Jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan, informasikan juga tempat mengumpulkan barang-barangnya. Poster kalian akan makin indah dan makin menarik ya. Buat poster semakin menarik mungkin sehingga membuat orang semakin senang. Ya. Ketika posternya bagus, maka nanti orang itu akan senang sekali baca posternya, dan tentu akan membuat orang tadi itu akan melaksanakan isi poster. Nah, isinya apa? Isinya minta bantuan. Ya, mudah-mudahan nanti banyak terkumpul bantuan. Baik, kita perhatikan di contohnya. Ya, ini contohnya ya. Contoh poster. Nah, di sini kalian perhatikan yang pinggir ini ya. Nah, bagian pinggir ini anak diberi hiasan dekoratif. Coba perhatikan hiasannya. Garis lurus. Nah, ini kan pola garis lurus semua ini ya. Ada yang berdiri, ada yang miring ya. Datar ya. Horizontal sama vertikal ya. Yang sini bidang, kotak, lingkaran, kotak, lingkaran, kotak, lingkaran, semua kotak lingkaran ya. Di sini garis lengkung. Nah, garis lengkung ya, ini garis lengkung. Yang ini bidang juga, hanya bidangnya tumpuk-tumpuk ya. Ini kotak segitiga, kotak segitiga, kotak segitiga. Nah, terus diberi warna yang bagian di dalamnya. Setelah dihiasi begini, isinya sekarang. Nah, isi ini penting, anak. Cara penulisannya pun juga diperhatikan ya. Nah, di sini kenapa tulisannya besar? Karena ini yang paling menonjol ya. Informasi yang paling menonjol, maka tulisannya dibuat besar dan menarik. Berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Oh, menarik sekali ini ya. Ini menarik sehingga orang itu bertanya-tanya apa maksudnya ini ya. Setelah itu baru di sini dibaca. Kumpulkan di kelas 3. Wah, pakaian layak pakai. Lo baru tahu apa maksud dengan berbagi tadi. Ternyata mengumpulkan pakaian layak pakai. Peralatan sekolah, tas, sepatu, buku-buku, selimut, uang. Ya. Ini tambah diperjelas lagi di sini ya. Untuk saudara kita pengungsi Gunung Agung di Bali, ditunggu hingga akhir September. Nah, bantuanmu adalah kebahagiaan saudaramu. Silakan kalian buat seperti ini. Boleh mencontoh ini boleh ya, boleh mencontoh boleh, tapi tentu ini diganti ya. Diganti ya. Ganti misalnya pengungsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Nah, begitu misalnya ya. Bencana banjir di Kalimantan Selatan, begitu ya. Nah, jangan lupa ini ditunggu hingga akhir September. Ini tanggalnya harus jelas ini mestinya ya. Tahunnya ini September tahun berapa? Ini kurang jelas, ini kurang satu yaitu tahunnya. Apakah tahun 2010 atau tahun 2020 atau 2021? Nah, ini harus jelas. Jadi ditunggu ya hingga akhir September 2021. Nah, begitu semestinya ya.
Baik anak-anak, ini pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian semakin menambah informasi yang banyak bagi kalian ya, alhamdulillah ya. Banyak manfaatnya ya, banyak ilmu yang kalian dapatkan ya. Dan dengan ilmu itu nanti kalian tentu akan menjadi anak yang soleh ya, anak soleha, dan juga tentu nggak kalah pentingnya berbakti kepada orang tua ya. Alhamdulillah, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.